AHY dicopot. Istana pada siang hari biasanya dipenuhi hiruk-pikuk staf yang lalu lalang, namun hari itu atmosfer berubah drastis. Lorong-lorong terasa lebih sunyi, seolah seluruh bangunan sedang menahan napas. Dari balik jendela besar, matahari memantulkan cahaya yang pucat, menambah kesan bahwa sesuatu yang sangat penting sedang berlangsung di balik pintu tertutup. Di ruang kerjanya, Prabowo berdiri tegak di depan meja kayu besar yang tertutup berkas. Ia menatap dokumen-dokumen intelijen yang baru saja tiba, dengan alis mengerut. Laporan itu disegel khusus, kode merah, menunjukkan tingkat kerahasiaan tertinggi. Sorot matanya tajam, namun lengannya tetap tenang di samping tubuhnya, seperti seorang jenderal yang bersiap membaca peta perang. Setiap halaman yang ia buka membawa informasi yang semakin menggelisahkan. Ada transkrip percakapan, analisis pola komunikasi, hingga skema organisasi yang entah bagaimana mengarah pada satu dugaan besar, sebuah manuver politik untuk menggeser Gibran dari kursi wakil presiden. Nama-nama yang tercantum bukan sembarang tokoh, melainkan figur besar yang pernah memimpin negara. Prabowo menutup berkas itu sejenak dan menatap ke langit-langit ruangan. Ia jarang menunjukkan emosi, tetapi kali ini ekspresinya sulit disembunyikan. Campuran antara kekecewaan, kewaspadaan, dan rasa tak percaya membuat napasnya terdengar lebih berat. Bila laporan ini benar, konsekuensinya bisa mengguncang struktur kekuasaan dari akar hingga pucuk. Di luar ruangannya, ajudan utama berdiri cemas sambil memegang tablet berisi briefing lanjutan. Ia tahu presiden sedang menghadapi informasi penting, namun tidak mengira bahwa situasinya akan sedramatis ini. Setiap detik terasa panjang, dan keheningan yang menggantung membuat staf lain saling bertukar tatapan tegang. Prabowo kembali duduk, lalu memeriksa bagian laporan yang berisi rekaman analisis pola pertemuan rahasia. Di sana tertulis frekuensi pertemuan, lokasi, hingga dugaan perancang strategi. Meski belum mengeluarkan keputusan apapun, ia sudah memahami bahwa badai besar sedang membentuk pusarannya. Suara jam dinding terdengar berdetak lebih keras dari biasanya. Ketika Prabowo menekan tombol interkom, ia hanya berkata singkat, "Siapkan ruang rapat terbatas." Nada suaranya datar, tetapi cukup untuk membuat seluruh staf memahami bahwa situasi ini jauh dari normal. Dalam hitungan menit, protokol keamanan dinaikkan satu tingkat. Dua petugas intelijen masuk membawa tambahan bukti yang baru disinkronkan. Mereka memberikan salam tegas, kemudian menyerahkan chip hitam kecil yang berisi rekaman visual. Prabowo memintanya diputar tanpa banyak bicara. Begitu layar menyala, ruangan dipenuhi cahaya redup, dan apa yang terlihat membuat atmosfer semakin berat. Tidak ada yang berani bersuara. Rekaman itu menampilkan serpihan pertemuan politik yang dilaksanakan di tempat tersembunyi, dengan percakapan yang dipenuhi kode dan isyarat. Meski wajah sebagian tokoh tidak terlihat jelas, konteksnya cukup untuk menimbulkan kecurigaan besar terhadap sebuah operasi politik yang direncanakan dengan sangat rapi. Ketika layar kembali gelap, Prabowo bersandar ke kursinya. Tangannya mengetuk perlahan permukaan meja, pertanda bahwa pikirannya tengah memproses berbagai kemungkinan. Ia tahu langkah selanjutnya harus diambil dengan hati-hati. Satu keputusan saja bisa menentukan apakah negara bergerak menuju stabilitas baru atau terjerumus ke dalam konflik yang lebih luas. Gibran tiba di istana setelah menerima panggilan mendadak. Ajudan yang menjemputnya tidak menjelaskan apapun, hanya berkata bahwa presiden memintanya datang segera. Sesampainya di lorong utama, ia merasakan hawa aneh yang membuat langkahnya terasa lebih berat. Banyak wajah serius berkeliaran, namun tak satu pun berani menatapnya secara langsung. Begitu Gibran memasuki ruang kerja presiden, ia langsung melihat raut Prabowo yang berbeda dari biasanya. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan ringan, hanya tatapan yang menyimpan beban besar. Di meja, laporan intelijen yang sama dari bab sebelumnya masih terbuka. Seolah suasananya menunggu pecahan kaca berikutnya jatuh. Prabowo menggeser berkas itu ke arah wakil presiden muda tersebut. "Baca ini," ucapnya singkat. Suaranya tenang, namun tegang. Gibran mengambil dokumen itu dengan tangan yang sedikit bergetar, lalu mulai membaca halaman demi halaman. Setiap baris yang ia lihat membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Saat melihat nama-nama tokoh senior tercantum jelas dalam laporan, napasnya terhenti sejenak. Ia mengerutkan kening, tidak percaya dengan apa yang terbentang di depannya. "Pak, ini serius?" tanyanya dengan suara serak. Prabowo tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan dengan tatapan yang sulit diterjemahkan.
Gibran menutup laporan itu perlahan, seperti seseorang yang baru melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. Emosi bercampur di wajahnya, kaget, kecewa, marah, bahkan ada sedikit rasa dikhianati. Nama-nama itu bukan sembarang orang. Mereka adalah sosok yang selama ini ia anggap bagian dari pilar politik bangsa. Prabowo menghela napas panjang. Saya tidak ingin mengambil kesimpulan terburu-buru. Namun bukti awal terlalu kuat untuk diabaikan. Ia menatap Gibran tajam, seolah sedang menilai kekuatan mental anak muda itu. Kalau laporan ini benar, ada pihak yang ingin memecah pemerintah dari dalam. Gibran mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Saya tidak pernah mengira mereka akan sejauh itu, gumamnya pelan. Ada luka di suaranya, luka seseorang yang merasa hubungannya dengan para senior berubah menjadi hanya ilusi. Meski ia tidak sepenuhnya percaya apa yang tertulis, bukti visual dan pola yang tertera sulit dibantah. Di luar ruangan, situasi menjadi lebih panas. Beberapa menteri sudah mulai berdatangan untuk rapat darurat. Mereka saling bertukar pandangan cemas, mencoba menebak apa yang telah terjadi hingga Presiden meminta pertemuan mendadak. Kabar bocor kecil dari staf keamanan membuat rumor beredar dengan kecepatan yang hampir mustahil dihentikan. Prabowo menggeser layar tablet ke depan Gibran. Rekaman pertemuan rahasia muncul kembali, kali ini dengan penjelasan analisis suara, gerakan, dan pola bahasa tubuh. Meski wajah beberapa tokoh tersamarkan, intonasi dan petunjuk kecil cukup untuk menguatkan dugaan bahwa rencana besar sedang disusun di balik layar. Gibran menatap layar itu lama, hampir tanpa berkedip. Kalau benar ini terjadi, berarti mereka berusaha membongkar fondasi yang kita bangun sejak awal pemerintahan, ucapnya lirih. Kalimat itu menggantung di udara, membuat ruangan semakin sunyi. Prabowo memahami beban yang kini berada di pundak wakilnya. Dalam hati, Gibran mulai merasakan pertarungan batin. Ia ingin tetap percaya pada para senior yang pernah ia hormati, namun bukti yang terus bermunculan memberikan tekanan berat. Kebingungan berubah menjadi tekad, ia tahu tidak bisa membiarkan rencana sebesar ini berjalan tanpa perlawanan. Ia menatap Presiden dengan mata yang lebih mantap. Kalau saya harus menghadapi mereka, saya siap, katanya tanpa jeda. Prabowo mengangguk kecil, seolah menilai bahwa Gibran telah melewati ujian mental pertama dalam badai politik yang lebih besar. Kita akan melangkah dengan hati-hati, ujar Presiden pelan, karena langkah berikutnya akan menentukan arah masa depan negara. Di luar ruangan, bunyi pintu ruang rapat terbatas mulai ditutup rapat. Rapat darurat dimulai, dan sejak saat itu, dinamika politik berubah total. Rapat darurat baru saja dimulai ketika percikan pertama perpecahan muncul di luar istana. Bocoran kecil dari seorang staf membuat kabar, laporan intelijen rahasia, menyebar cepat ke lingkar inti beberapa partai. Hanya dalam hitungan menit, telepon berdering, pesan bertebaran, dan situasi berubah menjadi labirin informasi yang saling bertabrakan. Di markas Demokrat, suasana yang awalnya tenang mendadak berubah kacau. Para petinggi yang menerima potongan kabar tersebut tidak bisa menahan keterkejutannya. Beberapa percaya itu hanya manuver politik lawan, sementara lainnya merasakan firasat buruk, seolah badai yang selama ini mereka takutkan akhirnya datang tanpa peringatan. Roy Suryo, yang tengah berada di ruang rapat internal, menjadi salah satu yang paling gelisah. Ia mengetahui betul bahwa rumor seperti ini tidak akan muncul tanpa alasan kuat. Ketika salah satu anggota menyebut kemungkinan adanya skenario yang melibatkan tokoh besar di partai, Roy langsung merasakan punggungnya menegang. Kalau benar ada gerakan di luar kendali, kita semua bisa terseret, katanya dengan nada bergetar. Di sudut lain markas, loyalis SBY berkumpul sambil berdebat sengit. Ada yang membela tanpa ragu, ada yang menolak mentah-mentah kabar yang beredar, dan beberapa mulai mempertanyakan apakah ada pihak di dalam partai yang bermain diam-diam. Pertanyaan, siapa sebenarnya dalam pertemuan rahasia itu, menjadi topik yang tidak berhenti dibahas. Sementara itu, para pendukung AHY menghadapi situasi yang jauh lebih rumit. Mereka menerima pesan berantai yang menyebutkan nama AHY terbawa dalam laporan intelijen tersebut. Sebagian langsung menepisnya sebagai fitnah, tetapi sebagian lagi mulai panik. Ketidakpastian mendorong mereka saling curiga, membuat ruang diskusi internal retak dengan cepat. AHY sendiri sedang berada di kantornya ketika berita itu tiba. Ajudannya membawa tablet dengan wajah tertekan, menandakan sesuatu yang tidak beres. Setelah membaca ringkasan rumor yang sedang berkembang,
AHY hanya memejamkan mata dan menarik napas dalam. Tekanan itu terasa seperti beban besar yang menimpa dadanya. Ia belum tahu apa yang terjadi, tetapi instingnya mengatakan badai akan segera menghampirinya. Sementara itu, Roy mencoba menenangkan situasi. Ia menghubungi beberapa orang penting untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di istana. Namun setiap panggilan yang ia lakukan hanya berakhir dengan jawaban yang penuh teka-teki. Ada sesuatu yang besar, kata salah satu sumbernya singkat, dan itu bukan isu sembarangan. Perpecahan semakin terlihat ketika salah satu loyalis SBY mendesak agar partai segera merilis pernyataan resmi. Namun langkah itu langsung ditolak oleh kelompok yang lebih berhati-hati. Mereka takut gerakan tergesa-gesa justru memperburuk keadaan. Ketegangan internal meningkat, membuat suara-suara saling bertabrakan tanpa arah. Di sebuah ruangan kecil, beberapa petinggi mengadakan pertemuan tertutup. Mereka mencoba menelaah apakah skenario yang disebut-sebut itu punya kaitan dengan pertemuan politik yang berlangsung beberapa minggu terakhir. Ketika salah satu dari mereka menyebut bahwa ada pertemuan yang tidak pernah dilaporkan secara resmi, ruangan itu langsung sunyi. Tatapan curiga mulai beredar di antara mereka. Di sisi lain kota, media besar mulai mencium aroma ketidakberesan. Mereka tidak mendapatkan informasi langsung, tetapi perubahan mendadak pada agenda pejabat dan peningkatan keamanan di istana cukup untuk memicu spekulasi. Jurnalis senior mulai menyiapkan artikel cadangan, sembari menunggu celah informasi berikutnya muncul. Kegaduhan di luar istana akhirnya sampai ke telinga Gibran. Ia melihat layar ponselnya dipenuhi pesan yang bermunculan dari berbagai arah. Kubu Demokrat pecah, salah satu pesan berbunyi. Gibran hanya menatap layar itu lama, merasa rumit melihat orang-orang yang dulu ia hormati kini terseret pusaran yang mungkin tidak mudah mereka lepaskan. Di tengah kerumunan opini, Prabowo menerima laporan bahwa situasi politik di luar sudah mulai memanas. Ia hanya mengangguk pelan, seolah sudah memperkirakan semuanya sejak awal. Ini baru permulaan, ucapnya ringan. Namun di balik ketenangan itu, ia sadar bahwa langkah selanjutnya akan menentukan nasib banyak orang. Pagi itu kantor kementerian tempat AHY bekerja tampak seperti biasanya, namun suasana batinnya tidak. Sejak rumor mengenai laporan intelijen menyebar, seluruh tim merasakan kegelisahan yang tidak bisa mereka jelaskan. Para staf bekerja dengan langkah ragu-ragu, dan setiap telepon yang berdering membuat mereka saling menatap penuh tanda tanya. Ajudan AHY masuk dengan wajah serius. Ia membawa map tebal bersegel, tanda bahwa dokumen tersebut bersifat sangat penting. "Pak, ini baru saja tiba dari istana," katanya pelan. AHY menerima map itu tanpa komentar, namun getaran halus di ujung jarinya menunjukkan bahwa pikirannya sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Begitu segel dibuka, suasana ruangan berubah. Kalimat pertama dalam surat tersebut cukup untuk membuat denyut jantungnya berhenti sejenak. Keputusan itu jelas, tegas, dan tidak memberi ruang untuk penafsiran. "Pemberhentian secara tidak hormat, efektif hari ini," gumam AHY lirih, hampir tidak terdengar. Staf yang berada di ruangan itu terpaku. Beberapa menutupi mulut mereka, tidak percaya apa yang baru dibaca. Ada yang mendekat namun ragu menyentuh bahu pimpinannya, sementara lainnya hanya dapat menahan nafas sambil mencoba memahami situasi yang terjadi begitu cepat. Keheningan yang menyelimuti ruangan terasa seperti dinding tebal yang menekan mereka dari segala arah. AHY menutup surat itu perlahan, lalu berdiri tegak tanpa menunjukkan ekspresi berlebihan. "Baik," katanya dengan suara yang sangat tenang. "Saya akan mengikuti prosedur negara." Meski terlihat kuat, sorot matanya tidak bisa menyembunyikan pukulan emosional yang baru saja ia terima. Kepalanya sedikit menunduk, seperti sedang menimbang langkah selanjutnya. Kabar pemecatan itu menyebar dalam hitungan menit. Para pendukungnya di luar kantor langsung bereaksi penuh gejolak. Ada yang menangis, ada yang berteriak mempertanyakan keputusan tersebut, dan sebagian mulai mengangkat teori konspirasi yang belum tentu benar. Media sosial langsung meledak dengan spekulasi yang semakin menambah panas keadaan. Di markas Demokrat, suasana menjadi lebih kacau dari sebelumnya. Beberapa orang menolak percaya bahwa pemecatan itu benar, sementara lainnya berlari mencari klarifikasi ke berbagai sumber. Roy Suryo yang baru saja mendapat kabar itu mematung beberapa detik. "Ini jauh lebih cepat dari perkiraan," katanya, tak menyangka badai akan menyerang sedahsyat itu. Loyalis SBY kebingungan menghadapi arus informasi yang begitu deras. Apa ini kesalahan prosedur, atau memang ada tindakan politik di balik layar?
Tanya salah satu dari mereka. Namun tidak ada jawaban. Semua masih gelap. Ketegangan dalam partai mencapai titik kritis, seakan retakan yang sebelumnya hanya garis tipis kini berubah menjadi jurang. Sementara itu, Gibran menerima kabar pemecatan tersebut dari ruang rapat istana. Ia terdiam lama, memandangi layar telepon tanpa kedip. Meski dirinya bukan pengambil keputusan, beban moral tetap menghantamnya. Ini, nyata, bisiknya, menyadari bahwa dinamika politik telah memasuki fase yang tidak bisa dibalikkan. Prabowo, yang telah menerima laporan mengenai efek domino pemecatan itu, hanya duduk tenang sambil memperhatikan perkembangan melalui berbagai saluran. Konsekuensi sudah berjalan, ucapnya pelan. Tidak ada rasa puas, tidak pula kemarahan, hanya kesadaran bahwa langkah tegas itu harus diambil untuk menjaga stabilitas. Di kantor AHY, beberapa staf mulai mengemasi barang pribadi sambil menahan air mata. Meski mereka tidak ikut terseret, suasana kehilangan menyelimuti seluruh ruangan. AHY menatap mereka satu persatu, memberikan anggukan kecil. Kita tetap tenang, katanya dengan suara yang tetap stabil, meski hatinya sedang berperang. Ketika ia melangkah keluar gedung, para pendukungnya langsung mengerumuni area depan kantor. AHY berhenti sejenak, memandang kerumunan itu dengan mata yang memantulkan campuran kekecewaan dan keteguhan. "Terima kasih, saya akan menghadapi semua ini," ujarnya. Kalimat sederhana itu justru membuat suasana semakin emosional. Hari itu, tidak hanya jabatan yang jatuh, tetapi juga kepercayaan banyak pihak terhadap apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Panggilan itu datang pada sore hari ketika langit Jakarta mulai memerah. SBY sedang berada di kediamannya, ditemani beberapa penasihat senior yang masih bingung menghadapi badai politik yang meletus sejak pagi. Ketika ajudan membawa pesan resmi dari istana, suasana ruangan langsung membeku. Tidak ada yang berani bersuara, seolah semua memahami bahwa undangan seperti itu tidak datang tanpa alasan besar. SBY membaca surat itu dengan saksama. Isi panggilan bersifat tertutup dan harus dipenuhi hari itu juga. Ia menutup map perlahan, menatap jauh ke dinding seakan mencoba membaca masa depan yang tampak semakin buram. "Baik," katanya dengan suara rendah. "Saya akan pergi." Para penasihat hanya mengangguk, menahan kekhawatiran yang tidak mampu mereka sembunyikan. Perjalanan menuju istana berlangsung dalam keheningan. Mobil melaju tanpa iring-iringan besar, sebuah tanda bahwa pertemuan ini bukan agenda publik, melainkan percakapan yang hanya layak diketahui segelintir orang. SBY duduk tegak, tetapi tatapannya kosong, seperti sedang mengumpulkan keberanian menghadapi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Ketika memasuki area istana, pasukan pengamanan tampak lebih ketat dari biasanya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, bukan karena fisik, melainkan karena bayangan tentang apa yang menantinya di balik pintu pertemuan. Ajudan Presiden menyambutnya dengan sikap hormat, kemudian mempersilakan SBY menuju ruang pertemuan khusus yang digunakan hanya untuk situasi genting. Di dalam ruangan itu, Prabowo sudah duduk menunggu. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan atau kekecewaan, hanya ketegasan seorang pemimpin yang harus menjaga negara tetap stabil. Di kursi samping, Gibran duduk diam, tatapannya serius namun tidak menghakimi. Harmoni suasana yang tenang justru membuat ketegangan semakin terasa. Prabowo menyerahkan sebuah map kepada SBY, map yang sama yang sebelumnya membuat Gibran syok dan melatar belakangi pemecatan AHY. SBY menerimanya dengan tangan yang tampak lebih berat dari biasanya. Ia membuka halaman pertama, membaca perlahan, tanpa melewatkan satu pun detail. Setiap lembar terasa seperti beban yang makin menekan dadanya. Ketika sampai di bagian yang memuat bukti visual, SBY berhenti. Ia menarik napas panjang, seolah mencoba menahan ledakan emosi yang memenuhi pikirannya. Tidak ada pembelaan yang ia utarakan, tidak ada bantahan, hanya tatapan kosong yang berubah menjadi sorot pasrah. "Saya tidak menyangka semuanya akan sejauh ini," ucapnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Gibran menatap SBY dengan perasaan campur aduk. Meski laporan itu memojokkan nama besar di hadapannya, ia tetap menghormati sosok yang pernah 2 periode memimpin negara. Namun kenyataan bahwa namanya tercatat dalam dokumen tetap membuatnya sulit berkata-kata. Ia hanya menurunkan pandangan, tidak berani menatap langsung. Prabowo akhirnya bersuara, nada suaranya lembut namun tegas. "Kami tidak menuduh tanpa dasar. Tapi negara tidak bisa membiarkan potensi destabilisasi berkembang.
Kalimat itu tidak diucapkan dengan kemarahan, melainkan dengan kesedihan seorang pemimpin yang dipaksa mengambil keputusan berat. Saya ingin mendengar langsung dari Anda. SBY tidak langsung menjawab. Ia menutup map itu perlahan, lalu menggenggamannya di pangkuan. Apapun yang terjadi, saya menghormati proses negara, katanya. Tidak ada upaya untuk membela diri, tidak ada argumentasi panjang, hanya penerimaan yang mencerminkan sikap mantan pemimpin yang memahami konsekuensi dari setiap langkah politik. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Prabowo mengangguk pelan, seolah menerima jawaban yang sudah ia perkirakan. Gibran hanya memejamkan mata sebentar, merasakan beratnya momen itu. Pertemuan tersebut bukan hanya dialog politik, melainkan titik balik hubungan antara generasi pemimpin. Ketika SBY berdiri untuk berpamitan, langkahnya pelan namun mantap. Ia tahu badai yang menunggu di luar mungkin tidak mudah dilalui, tetapi ia memilih untuk tidak mempertahankan diri dengan cara yang akan memperkeruh keadaan. Pintu ruangan tertutup kembali setelah ia keluar, dan sejak detik itu, babak baru politik Indonesia, dalam cerita fiksi ini, mulai terbentuk.